Haleluya, shalom brother and sisters. Mari kita mau persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari ingat setiap kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya Tuhan. Ingat berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap berkat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan pujian kami ya Yesus, dengan syukur kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sekiara raba sekiara. Haleluya. Tuhan hadir dalam setiap hidup kita. Haleluya. Bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat denganmu.
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Haleluya Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, ini yang kami rindukan Tuhan, sekutu dalam hadirat-Mu ya Bapa, sekutu dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami sembah Kau ya Bapa. Oh, kami tinggikan Kau Tuhan. Oh, haleluya. Rasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, kuasanya yang begitu besar. Oh, haleluya Tuhan, sebab Kau Allah yang besar ya Bapa. Inilah yang kami rindukan Tuhan, berada dekat dengan hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya, shalom saudara. Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Semuanya diberkati Tuhan dan semuanya mengalami damai sejahtera yang melimpah. Apapun yang terjadi di luar sana, saya berdoa, saya berharap tidak mempengaruhi sukacita kita. Sekali lagi saya mau ucapkan shalom buat semua saudara yang menyaksikan ibadah online ini dari manapun saudara berada, mungkin dari rumah masing-masing, atau mungkin dari manapun saudara berada, biar berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita.
Hari ini kita mau melanjutkan, mau sama-sama belajar tentang Pentakosta. Saya percaya ini tema yang tetap relevan di hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Karena waktu kita baca firman Tuhan, khususnya kitab Kisah Para Rasul yang dengan begitu jelas menceritakan peristiwa pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, tidak pernah ada satu ayat pun atau satu kalimat pun yang menyatakan bahwa Pentakosta itu sudah berhenti atau sudah selesai. Tapi sebaliknya, Pentakosta terus terjadi sejak peristiwa kamar loteng Yerusalem sampai dengan ribuan tahun, dan sampai sekarang Pentakosta tetap terjadi. Dan minggu lalu kita juga sudah sama-sama belajar bahwa peristiwa Pentakosta atau peristiwa pencurahan Roh Kudus yang pertama kali terjadi di kamar loteng di Yerusalem, tujuan akhirnya tidak lain dan tidak bukan adalah penuaian jiwa-jiwa. Minggu lalu sudah sama-sama kita belajar bahwa menarik banget bahwa Pentakosta di Perjanjian Baru itu terjadi di saat orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel merayakan Pentakosta Perjanjian Lama. Nah, Pentakosta Perjanjian Lama itu mereka merayakan hari raya penuaian atau Shavuot. Dalam bahasa Ibraninya Shavuot atau hari raya penuaian. Dengan kata lain, saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Waktu Tuhan menciptakan segalanya, Tuhan gak lagi iseng, Tuhan juga gak lagi coba-coba. Tuhan pasti punya sebuah master plan yang indah, punya desain, punya perencanaan yang matang dan tepat. Nah, kalau kita mundur sedikit, Pentakosta itu 50 hari setelah Paskah. Nah, kita orang Perjanjian Baru, kita orang Kristen merayakan Paskah adalah hari kemerdekaan, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari kemenangan. Nah, hari Paskah orang Kristen itu juga tumpang tindih dengan hari Paskah orang Yahudi, di mana orang Yahudi merayakan Paskah sebagai hari pembebasan. Mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, 50 hari kemudian orang-orang Yahudi merayakan hari raya penuaian yang mereka sebut dengan Shavuot atau Pentakosta. Nah, kita orang Kristen 50 hari setelah Paskah merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan, pasti Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus hubungannya erat dengan penuaian. Jadi tujuan dari Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya ada jiwa-jiwa yang dituai. Bahkan di tahun 2021 ini kita semakin kencang dengar pemberitaan bahwa turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya terjadi penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan kata lain, Pentakosta di zaman ini adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan kepada kita orang Kristen, supaya kita orang Kristen yang hidup di zaman ini bisa menyelesaikan amanat agungnya Tuhan, yaitu jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan. Nah, hari ini kita mau lihat beberapa hal yang minggu lalu kita nggak sempat untuk pelajari sama-sama, kita nggak sempat untuk bahas sama-sama. Pentakosta yang terjadi di loteng Yerusalem, bahkan yang terjadi sampai dengan hari ini, itu penggenapan dari kitab Yoel pasal 2, 28, 29. Yoel 2 ayat 28 dan 29, mari kita lihat dengan seksama, dengan pelan-pelan. Karena waktu saya mempelajari dua ayat ini, saya menemukan beberapa rahasia yang menarik yang saya percaya kita juga akan kagum melihatnya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kita sama-sama katakan, semua manusia. Jadi roh Tuhan dicurahkan ke atas semua manusia. Maka pertama, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi ada satu kelompok yang namanya anak-anak. Terus kelompok yang berikutnya adalah orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kelompok yang kedua bicara orang tua. Kelompok yang ketiga bicara teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna-teruna bicara tentang remaja, teenagers. Nah, di sini kita lihat dulu tiga kelompok manusia ini. Yang pertama anak-anak.
Nah, di sini dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, kalau kita boleh melihat lingkungan sekeliling kita yang tinggal di Indonesia, kita orang Asia, bahkan Alkitab kita ditulis dalam konteks kebudayaan Yahudi, orang Asia juga punya kemiripan. Jadi anak-anak itu biasanya tidak punya hak untuk bicara. Jadi anak-anak udah kamu diem aja ya, jangan ganggu orang tua. Jadi saya mau pakai kata-kata yang vulgar. Biasanya kalau disebut anak-anak itu dibungkam. Udahlah zamannya ngomong lah, kamu tahu apa sih gitu kan ya. Udahlah diem aja lah, yang ngomong orang tua, anak-anak diem aja, gak boleh berisik. Apalagi kalau orang tua lagi bicara, anak-anak gak boleh motong. Jangankan motong, nanya aja gak boleh gitu ya, udahlah. Nah, kita ngelihat ada sebuah kebiasaan atau culture atau kebudayaan seperti itu, anak-anak dibungkam. Tetapi menarik, ayat ini berkata, waktu Tuhan mencurahkan rohnya, anak-anak akan bernubuat, anak-anak akan bersuara, anak-anak akan mengucapkan kata-kata. Nubuat bicara kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata profetik, hal-hal yang belum pernah terjadi. Jadi poin nomor 1 waktu saya melihat hal ini saya kagum ya. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan, nomor 1 anak-anak yang tadinya punya kebiasaan dibungkam, anak-anak yang punya kebiasaan udah lu jangan ngomong macam-macam, lu tahu apa sih? Biasanya kan orang tua, orang besar ngomongnya gitu, lu tahu apa sih? Nah, tetapi dengan dorongan Roh Kudus, anak-anak yang dianggap tidak tahu apa-apa, anak-anak yang dibungkam tadi, justru sebaliknya mereka akan mengucapkan kata-kata profetik, kata-kata membangun, kata-kata menguatkan, bahkan hal-hal yang belum pernah dipikirkan oleh manusia sekalipun, anak-anak akan mengucapkan hal-hal itu karena Roh Kudus yang menaruh dalam mulut mereka. Sesuatu yang keren banget. Jadi lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, lewat pengajaran kita, lewat pembacaan kita, saya juga belajar satu hal. Saya punya anak 2 di rumah. Kalau Tuhan menitipkan sesuatu dalam mulut mereka, kita yang jadi orang tua, kita yang jadi orang dewasa, kita juga mesti dengar. Karena Tuhan bisa pakai mulut anak-anak untuk menyampaikan nubuat-nubuatan. Yang setuju kata Yes. Yang kedua, di sini dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, ini buat saya pribadi menarik juga karena saya banyak ngobrol sama orang tua. Ya walaupun saya belum tua, tapi saya ngobrol sama banyak orang tua. Orang tua itu hobinya ngomongin masa lalu. Jadi kalau ngobrol sama orang tua itu hobinya ngomong, oh dulu om begini, dulu tante begini, dulu papa begini, dulu mama begini. Jadi orang tua punya hobi ngomongin sesuatu yang sudah berlalu, pas, sudah lewat. Nah, kalau bicara mimpi kan sesuatu yang belum terjadi. Mimpi kan bicara planning ke depan, mimpi kan bicara tentang sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita inginkan, desire kita. Nah, minggu lalu saya juga udah cerita kepada pengerja, mimpi saya tentang gereja ini, tentang gedung ini, saya punya mimpi. Nah, buat kita anak-anak muda senang ngomong mimpi, buat anak-anak muda senang bermimpi. Salah satu tokoh Alkitab yang menjadi favorit saya adalah Yusuf dan Daniel. Yusuf dan Daniel terkenal karena mereka punya spesialisasi di bidang mimpi. Kalau Yusuf hobinya mimpi dan bisa mengartikan mimpi, ternyata Daniel juga. Nah, ajaibnya di kitab Yoel 2 ini diceritakan orang tua yang tadinya senangnya ngomong masa lalu, bahkan banyak orang tua juga ngomong, kalau sudah semakin tua kita mah udah gak ngimpi apa-apa, tidur juga cuma 3-4 jam, nanti kebangun, nanti berapa jam kemudian tidur lagi hanya untuk 2-3 jam. Jadi kata mereka orang-orang tua itu sudah tidak bermimpi. Nah, sama seperti tadi anak-anak kecil yang mengalami sebuah kejadian yang kontradiksi waktu Roh Kudus hadir, Roh Kudus datang, mereka yang dibungkam, mereka jadi berkata-kata, bernubuat. Nah, orang tua yang tadinya sudah tidak mau bermimpi, tidak bisa bermimpi, atau sudah tidak punya kerinduan apapun, yang sudah merasa hidupnya sudah mencapai sebuah level, udahlah gak perlu ngimpi-ngimpi yang macam-macam lah, kita menjalani hidup apa adanya lah. Nah, tapi ajaib, waktu Roh Kudus dicurahkan, orang-orang tua yang sudah tanda kutip merasa sudah cukup segalanya, malah Tuhan beri mimpi. Wah, ini kan keren banget. Nah, berikutnya kelompok manusia yang ketiga adalah teruna atau teenagers atau anak-anak muda. Nah, buat saya pribadi ini juga sangat menarik. Kenapa?
Karena anak-anak muda atau teenager atau teruna, yang bahasa ayat ini menggunakan kata-kata teruna, itu terkenal dengan kelompok manusia yang tidak punya masa depan. Jadi anak-anak muda selalu dikatakan mengalami krisis identitas. Jadi kecilnya sudah lewat tapi besarnya belum datang. Imut-imutnya sudah lewat tapi belum mature gitu ya. Jadi anak-anak remaja itu mengalami krisis identitas, banyak ahli-ahli jiwa mengatakan begitu. Nah, mereka tidak punya sense of urgency tentang masa depan. Mereka tidak punya sesuatu planning yang jelas tentang masa depan. Nah, buat teruna-teruna, buat teenagers yang dikatakan oleh dunia seperti itu, waktu Roh Kudus turun dan dicurahkan, di sini dikatakan apa? Mendapat penglihatan, mendapat vision. Vision itu kan bicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Vision itu bicara tentang tujuan hidup, purpose of life. Jadi dari satu ayat yang singkat ini aja, saya harap saudara yang mengikuti ibadah online ini boleh ketularan saya. Saya ngelihat ayat ini aja udah terkagum-kagum, keren banget. Waktu Roh Kudus dicurahkan terjadi sesuatu yang extraordinary. Yang dunia katakan anak kecil diem aja malah bernubuat. Yang dunia katakan orang tua sudah enggak punya mimpi, malah ini dikasih mimpi. Yang teenagers, anak-anak muda, anak remaja yang katanya tidak punya masa depan karena mengalami krisis identitas, enggak pernah mikirin masa depan, malah ini dikatakan mendapat penglihatan atau vision. Dan kelompok manusia yang keempat ayat 29 dikatakan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, jadi dua ayat ini, 4 kelompok manusia ini, saya menyimpulkan selain bicara extraordinary, selain bicara tentang sesuatu yang ajaib terjadi, ternyata Roh Kudus dicurahkan tidak pandang golongan juga. Anak-anak, orang tua, remaja, hamba-hamba, semuanya diberi Roh Kudus. Jadi saya menyimpulkan dari dua ayat ini, selain yang tadi, waktu Roh Kudus dicurahkan, ada satu hal yang timbul, adanya unity. Karena logikanya begini, roh yang sama dari Tuhan yang sama, masuk ke saya, roh yang sama dari Tuhan yang sama, masuk ke saudara-saudara semua. Nah bayangin, kalau kita semua dipimpin oleh roh yang sama dari Tuhan yang sama, pasti ada kesatuan hati di antara kita. Makanya kalau ada anggota jemaat, bahkan pelayan, bahkan hamba Tuhan, pendeta, apapun, ribut dengan pendeta lain, ribut dengan gereja lain, ribut dengan sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat, saya jadi mempertanyakan, orang-orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Orang-orang itu sudah dipimpin Roh Kudus atau belum? Karena faktanya kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dipimpin Roh Kudus, hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Roh yang sama dari Tuhan yang sama ada di saya, ada di saudara-saudara semua. Mestinya kita jadi punya sebuah keterikatan, kita jadi punya kekompakan, kita jadi punya kesehatian, kita jadi punya unity yang luar biasa. Yes. Jadi nggak mungkin kalau ada roh yang sama dari Tuhan yang sama, yang memimpin kita, yang sama-sama kita ini dipimpin oleh roh yang sama dari Tuhan yang sama, nggak mungkin dong rohnya Tuhan bikin kita ribut, nggak mungkin rohnya Tuhan bikin kita berantem, nggak mungkin rohnya Tuhan bikin kita bertikai, nggak mungkin. Nah, jadi pertanyaannya atau introspeksi buat kita masing-masing, kalau kita sudah merasa dibaptis dengan Roh Kudus, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, bahkan kita sudah yakin kita dipimpin Roh Kudus, barometernya gini, ada kasih nggak di antara kita? Ada unity nggak di antara kita? Ada kesatuan hati nggak di antara kita? Nah, mestinya kalau kita sudah yakin dipenuhi Roh Kudus, dibaptis, dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Minggu lalu kita juga udah sama-sama belajar. Salah satu buktinya adalah kita punya buah roh yang salah satu rasanya adalah bicara tentang mengasihi. Kita penuh dengan kasih Tuhan. Jadi kita saling mengasihi. Saya mengasihi saudara, saudara-saudara saling mengasihi, saudara mengasihi saya. Kita semua saling mengasihi. Kita semua saling bergandengan tangan
untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Dan itu yang saya percaya Tuhan lakukan di abad yang pertama, di Pentakosta yang pertama, di kamar loteng di kota Yerusalem, sehingga murid-murid begitu kompak untuk melayani Tuhan. Bahkan mereka memulai sebuah lembaga yang baru yang namanya gereja. Dan kekompakan itu terus terpupuk, sehingga akhirnya sampai hari ini kita bisa menikmati gereja demi gereja. Nah, yang mesti jadi perhatian kita, mestinya kita saling bersekutu, saling bersatu, saling mendukung, saling melayani. Itu dua ayat yang minggu lalu kita belum bahas tentang Pentakosta. Ayat berikutnya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang minggu lalu sudah sama-sama kita pelajari, tapi saya mau kita lebih dalam lagi di sini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi waktu Roh Kudus turun ke atas kita, Roh Kudus memenuhi kita, hidup kita dipimpin Roh Kudus. Di sini dikatakan kita akan menjadi saksinya Tuhan. Sudah saya sampaikan, kata-katanya menjadi saksi, bukan bersaksi. Dan gak bosan-bosan saya akan ngomong bahwa bersaksi dan menjadi saksi itu dua hal yang berbeda. Kalau bersaksi itu bicara tentang sebuah kegiatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita bersaksi paling 20 menit, paling 30 menit, atau mungkin orang yang kuat bisa 2 jam, atau mungkin bisa 5 jam. Setelah selesai bersaksi, kita akan mungkin, oke, selesai ya. Ya, saya kasih gambaran mungkin seperti saya yang lagi khotbah. Kalau saya sudah selesai khotbah, saya sudah selesai bersaksi. Nah, kalau saya punya paradigma, Roh Kudus turun hanya untuk memberikan kepada saya kuasa untuk bersaksi. Berarti setelah saya bersaksi, setelah saya melayani, setelah saya selesai khotbah, saudara tidak punya hak untuk mengkritisi bagaimana saya hidup. Karena saya sudah menjalankan tugas saya bersaksi. Jadi setelah selesai khotbah, setelah selesai pelayanan, setelah selesai bersaksi, saya mau ngapa-ngapain bukan urusan saudara-saudara semua. Kalau paradigmanya bersaksi. Dengan demikian, sama juga kalau kita melihat worship leader, singers, pemain musik atau pemusik, atau pelayanan apapun, pendoa, guru-guru sekolah minggu, dan semuanya. Yang penting kan sudah melakukan tugas. Jadi setelah selesai tugas, setelah turun dari panggung, setelah keluar dari ruang ibadah, this is my life, I have my own life, terserah gue mau ngapain, gitu. Nah, saya harap kita semua semakin mengerti bahwa ayatnya tidak bicara bersaksi. Jadi waktu Roh Kudus turun, kuasa itu bukan hanya untuk bersaksi. Memang kita jadi diberi kuasa, diberi urapan, diberi pemberdayaan atau empowerment. Tetapi di sini dikatakan waktu Roh Kudus turun, kita akan menjadi saksi. Nah, bedanya di sini, waktu bersaksi kita terbatas dengan ruang dan waktu. Tetapi waktu menjadi saksi itu bicara 24 jam sehari, bicara 7 hari seminggu. Jadi waktu saya selesai berkhotbah, saya selesai melayani, saya selesai bersaksi, hidup saya tetap dilihat orang banyak. Rasul Paulus mengatakan, kita sebagai orang Kristen, hidup kita ini seperti surat yang terbuka. Apalagi di zaman ini tahun 2021, begitu banyak anak-anak muda, mereka sudah mengatakan dengan vulgar, dengan terbuka, bahwa mereka tidak terlalu serius dengerin khotbah. Mereka nggak pengen dengerin khotbah lama-lama. Tapi apa yang mereka cari, apa yang mereka nanti-nantikan, apa yang mereka tunggu-tunggu, mereka mencari orang yang mau menjadi teladan buat hidup mereka. Nah, di awal pelayanan saya ngeri dengan kata-kata ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, lewat belajar firman Tuhan, lewat perjalanan hidup, lewat pengalaman pelayanan,
Sama seperti Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus berani mengatakan, tirulah aku karena aku meniru Yesus Kristus. Nah, waktu pertama kali saya mendapatkan ayat itu, padahal udah berkali-kali baca Alkitab bolak-balik, tapi nggak ngeh juga ada ayat itu. Jadi waktu pertama kali dapat ayat itu saya takut luar biasa. Hebat banget ya, Rasul Paulus berani ngomong, tirulah aku. Terjemahan lain diperhalus, ikutlah aku. Tetapi waktu saya coba lihat bahasa Inggrisnya, kata-katanya imitate me, tirulah aku. Wah, hebat banget ya. Saya aja terus terang masih mikir-mikir kalau nyuruh orang ngomong, tirulah aku ya, tirulah aku. Tetapi sekali lagi saya katakan, dengan berjalannya waktu, lewat belajar firman Tuhan, lewat pengalaman pelayanan, lewat kehidupan ini, Tuhan juga membentuk saya, mendorong saya, memampukan saya. Supaya bukan cuma saya, yuk kita semua belajar seperti Rasul Paulus. Waktu kita diberi tanggung jawab untuk melayani seseorang atau sekelompok orang. Kalau gembala mungkin yang dilayani lebih banyak daripada beberapa orang yang lain. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Dan salah satu bentuk pemuritan yang terbaik adalah kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Walaupun kita nggak perlu ngomong sama orang, tirulah aku, tetapi orang rindu melihat gaya hidup yang biblikal itu seperti apa sih? Gaya hidup yang alkitabiah itu seperti apa sih? Gaya hidup yang seperti Yesus itu seperti apa sih? Nah, orang pengen nemu itu, pengen ketemu kayak begitu. Nah, makanya Tuhan berkata, waktu Roh Kudus dicurahkan, Tuhan berkata apa? Kita ini menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi saya terjemahkan waktu bicara Tuhan mau kita menjadi saksi, tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya Tuhan sedang memberikan kepada kita kepercayaan, memberikan kepada kita tugas, memberikan kepada kita kemampuan, supaya kita mau dan bisa untuk jadi teladan buat orang lain. Ingat kata-katanya, menjadi teladan. Jadi kita baiknya bukan cuma lagi di atas panggung gereja atau di belakang mimbar, baiknya bukan cuma pas lagi pelayanan, worship leader, singers, pemusik, soundman, multimedia, semuanya lah ya, asyir, guru sekolah minggu, pendoa, kameramen, semuanya lah. Baiknya bukan pas lagi pelayanan yang terbatas dengan waktu dan ruang, tetapi baiknya, benernya seumur hidup kita. Kan ngomongnya jadi teladan. Bicaranya itu apa yang di luar dan di dalam sama. Apa yang kelihatan orang dan yang tidak kelihatan orang sama. Kita tetap menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa selalu menjadi teladan. Yang mau sama-sama katakan yes. Yes. Nah, ayat ini bicara tentang kamu akan menjadi saksiku. Kalau tadi saya pakai kata-kata kamu akan menjadi teladan buat banyak orang. Saya sederhanakan gitu. Kamu akan menjadi teladan buat banyak orang. Kamu akan jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Nah, coba kita lihat dengan lebih seksama dalam waktu yang enggak terlalu lama ini. Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Ada 4. Nah, beberapa ahli misi mengatakan Yerusalem adalah lingkaran terkecil kita. Yerusalem adalah inner circle kita. Siapa sih inner circle kita? Ya keluarga. Nah, kalau kita ngelihat peta, Yerusalem itu adalah sebuah kota yang posisinya di Yudea. Jadi ada orang mengatakan kalau Yerusalem kota, Yudea itu provinsi atau state atau negara bagian. Oke lah, terserah lah, nggak apa-apa lah. Jadi Yerusalem adalah inner circle kita yang bisa dibilang keluarga, yang dibilang orang-orang dekat kita. Nah, Tuhan berkata
kita harus jadi teladan, kita harus jadi saksi Tuhan di dalam inner circle kita, dalam keluarga kita, dalam lingkaran terdekat kita. Mungkin nggak cuma keluarga, tapi sahabat kita juga, orang-orang yang dekat sama kita. Nah, setelah jadi teladan, setelah jadi saksi Tuhan, setelah jadi berkat, setelah jadi dampak buat inner circle kita, kita juga harus melangkah lebih luas lagi. Di sini dikatakan Yudea. Nah, Yudea tadi sudah saya jelaskan dengan singkat. Kalau Yerusalem kota, Yudea itu provinsinya. Kayak Tangerang di dalam Banten. Jadi waktu kita sudah bisa jadi berkat, jadi teladan, jadi saksi Kristus di dalam lingkaran kecil, kita juga harus melangkah. Kita harus juga jadi berkat, jadi saksi, jadi teladan, nggak cuma di dalam lingkaran yang kecil. Tuhan juga mau kita jadi berkat, jadi saksi dalam lingkaran yang lebih besar. Nah, kalau tadi Yerusalem bicara tentang inner circle, bicara tentang keluarga. Nah, Yudea bicara tentang lingkaran yang lebih besar, tapi dengan pemahaman yang sama, dengan bahasa yang sama, dengan culture yang sama, dengan kepercayaan yang sama. Kurang lebih ahli-ahli misi menjelaskan kayak gitu. Jadi waktu bicara Yudea, bahasanya masih sama. Waktu bicara Yudea, culture-nya masih sama. Jadi lebih luas daripada inner circle, tapi mirip-mirip, semuanya masih mirip. Bahasanya mirip, kepercayaannya mirip, gaya hidupnya mirip, cara pandangnya mirip. Jadi bicara tentang Yudea mungkin keluarga yang lebih besar, mungkin teman-teman main yang lebih banyak, seperti itu kurang lebih. Nah, firman Tuhan mengatakan jadi saksi di Yerusalem, di Yudea. Nah, bicara selanjutnya Samaria. Sama dengan Yudea, Samaria itu provinsi atau negara bagian atau state. Tapi sesuatu yang completely different dengan Yudea. Nah, Yudea kalau sekarang bahasanya adalah orang-orang Yahudi. Yudea itu waktu zaman Israel terpecah, Yudea isinya suku Yehuda dan Samaria isinya kerajaan Israel, 10 suku yang lain. Jadi ada sesuatu yang berbeda di sana. Nah, waktu bicara tentang menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, itu masih sama-sama, kekerabatannya masih kuat atau mungkin mirip-miripnya masih banyak. Nah, waktu bicara Samaria, bahasanya udah beda, culture-nya udah beda, kebiasaan-kebiasaannya udah beda. Nah, Tuhan nantang kita, Tuhan kasih kita challenge, Tuhan kasih kita dorongan, Tuhan kasih kita tugas, Tuhan kasih kita kemampuan untuk jadi saksi bukan cuma di Yerusalem, bukan cuma di Yudea, tapi kita juga harus melangkah ke negara sebelah, ke tetangga kita yang beda, bahasanya beda, kepercayaannya beda, kebudayaannya beda, untuk kita juga jadi saksi buat mereka. Nah, ini tantangannya makin besar. Dan berikutnya, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi bicara tentang sesuatu yang tidak terbatas, unlimited. Jadi Tuhan mau kita jadi berkat, jadi saksi, jadi teladan tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Tapi pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan ada pendapat yang lain, ya saya tidak akan bilang mana benar, mana salah. Tetapi ada pendapat lain mengatakan, menarik ini, pendapat lain ini Samaria dan ujung buminya sama, tetapi pendapat lain ini berkata, mereka kurang setuju kalau berkata Yerusalem itu keluarga. Kenapa? Karena pendapat yang lain ini bicara begini, murid-murid Yesus kan sebetulnya bukan dari Yerusalem, mereka orang-orang Galilea. Nah, Galilea memang masih bagian Yudea. Tetapi waktu mereka di Yerusalem, apa yang terjadi? Yerusalem itu bicara tentang di mana mereka dilawat Tuhan. Nah, jadi waktu mereka dilawat Tuhan, mereka bertemu dengan Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka dipenuhi Roh Kudus, itu memang seringnya di Yerusalem.
Mereka punya kesimpulan seperti ini. Yerusalem adalah tempat di mana kita dilawat Tuhan, diurapi Tuhan. Jadi kurang lebih kalau saya bicara, Yerusalem adalah gereja, tempat kita melayani. Nah, Yudea, paham yang lain ini berkata, Yudea adalah tempat di mana kita sehari-hari tinggal. Ada keluarga kita, ada aktivitas kita, ada pekerjaan kita, ada sekolah kita. Nah, tadi saya sudah katakan mana yang benar, mana yang salah. Nggak usah ngelihat mana benar, mana salah. Tetapi kita ngelihat esensinya. Kalau tadi paham yang pertama bicara Yerusalem adalah inner circle kita, Yudea circle-nya lebih besar. Nah, paham yang kedua, oke juga. Dan ini saya mau garis bawahi. Tuhan berkata kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem. Kalau paham kedua bilang Yerusalem adalah tempat di mana kita diurapi. Dan beberapa paham berkata, oh Yerusalem berarti rumah ibadah, berarti gereja. Oke, kita di gereja harus jadi berkat. Yang setuju kata yes. Di gereja bukan kita minta dilayani. Di gereja kita harus menjadi orang-orang yang melayani, menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan mau kita melayani bukan hanya di dalam gereja saja. Kita harus keluar dari gereja. Yudea, Yudea apa? Keluarga kita. Yudea itu tempat kita beraktivitas sehari-hari. Jadi bukan cuma keluarga, tapi sekolah kita, tempat kita beraktivitas, kita bekerja, kita berusaha, itu Yudea kita. Nah, kalau Samaria bicara tentang kita keluar dari zona nyaman kita boleh tetap jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi saya mau sampaikan, saya sengaja menyampaikan dua paham yang berbeda ini, bukan supaya saudara bingung, bukan supaya saudara jadi, oh gua pro yang ini, lu pro yang mana, enggak. Tetapi kita ngelihat esensinya. Esensinya adalah Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita jadi teladan dimanapun kita berada. Dimanapun dan kapanpun itu. Nah, kalau bicara seperti ini, berarti kita memang betul-betul perlu dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Karena kita nggak mampu kalau tanpa Roh Kudus. Nah, kalau bicara tentang manifestasi Roh Kudus, manifestasi Roh, saya percaya kita semua orang-orang Pentakosta, kita semua mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikan ibadah ini, mungkin ada bukan yang dari gereja yang sama, it's okay. Tapi kita semua menghargai yang namanya manifestasi Roh Kudus. Ada bahasa roh, ada mujizat, ada nubuat dan sebagainya. Tetapi saya tidak akan bosan-bosan bicara bahwa bahasa roh, mujizat, nubuatan dan semuanya itu baik, sangat baik, amat baik. Bahkan saya mendorong kita semua memiliki karunia-karunia itu. Tetapi ingat, pesan Tuhan adalah kita juga harus menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun kita berada, bahkan sampai kepada orang-orang yang tanda kutip punya paham yang berbeda, punya kepercayaan yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, kebiasaan yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana murid-murid waktu itu bisa menjadi berkat walaupun mereka dimanapun mereka berada. Ada sebuah ayat yang saya kagum banget menutup firman Tuhan hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Ini waktu saya menemukan ayat ini, wah saya jadi semakin diteguhkan sama Tuhan. Di sini dikatakan mereka disukai semua orang, murid-murid disukai semua orang. Jadi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, salah satu manifestasinya adalah kita disukai semua orang. Jadi waktu kita diberdayakan, empowered by Holy Spirit, kuasa itu nggak bikin kita petantang-petenteng, nggak bikin kita jadi sombong. Tetapi kuasa itu harus termanifestasi dalam seluruh kehidupan kita. Ingat, bukan cuma di Yerusalem, bukan cuma di rumah ibadah, bukan cuma di gereja, bukan cuma dalam persekutuan kelompok yang sama. Tetapi Roh Kudus yang masuk, yang memimpin hidup kita, harus termanifestasi dalam
seluruh lifestyle kita, seluruh kehidupan kita. Sehingga waktu orang lain, orang-orang yang di Samaria dan sampai ke ujung bumi melihat kita, mereka menyukai kita. Oh, lihat tuh Nathan, dulunya brengsek jadi baik, dulunya kasar jadi lemah lembut. Itu salah satu contoh atau beberapa contoh. Nah, waktu kita mengalami perubahan hidup setelah jamahan Roh Kudus, setelah baptisan Roh Kudus, setelah dipenuhi Roh Kudus, dan kita mau dipimpin Roh Kudus, kita submit dengan pimpinan Roh Kudus. Orang-orang ngelihat, oh iya ya, lain loh dia, hidupnya beda loh. Dan akhirnya apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 2:47 akan kita sama-sama alami yang mau katakan Yesus. Orang banyak itu menyukai kita. Jadi saya pegang banget janji Tuhan yang ini. Kalau kita nurut dengan tuntunan Roh Kudus, orang-orang akan menyukai kita. Loh, kenapa sih harus begitu? Iya dong, kan Tuhan mau kita menuai. Tuhan mau kita menyelesaikan amanat agung. Gimana kita bisa menuai? Gimana kita bisa menyelesaikan amanat agung kalau orang-orang gak suka sama kita? Jadi sekali lagi saya katakan, janganlah menjadi orang-orang yang bangga tidak disukai orang lain. Terus cerita-cerita lagi, waduh karena Tuhan, karena Injil, karena kebenaran aku dimusuhi orang. Ya kalau memang faktanya gitu ya bagus lah, puji Tuhan lah. Tetapi marilah kita introspeksi diri, kenapa ya gak disukain orang? Mungkin kita cara ngomongnya belagu, sengak gitu ya. Jadi gak disukain orang. Ya kalau kita ngomongnya belagu, sengak, kita sotoy dan songong gak disukain orang, itu namanya bukan karena kebenaran, bukan karena Injil. Karena memang kitanya punya sifat yang harus dirubah. Mungkin kita kurang bisa bergaul dengan orang lain. Mungkin kita mungkin gak pernah mandi, jadi bau, jadi orang gak suka sama kita. Nah di sini dikatakan waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita akan menjadi saksi buat banyak orang. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Dan saya pegang janji Tuhan ini. Waktu Roh Kudus memimpin hidup kita, ada perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Nah waktu perubahan besar itu terjadi dalam hidup kita, orang banyak akan menyukai kita. Orang banyak akan menyukai kita. Dan saya bukan cuma ngomong, tapi saya menanamkan ini dalam hidup saya. Gimana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, cara kita hidup, disukai orang banyak. Dan kalimat berikutnya apa? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kan logika yang masuk akal banget. Kalau orang suka sama kita, orang pengen dekat sama kita, orang pengen join sama kita. Dan waktu orang dekat, orang join sama kita, mereka mau, gue mau dong ikut lo, gue mau dong percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ternyata orang Kristen baik-baik, orang Kristen ramah, orang Kristen lemah lembut, orang Kristen gak suka nyakitin orang. Nah mesti kan gitu. Jadi jangan bangga kalau kita sombong, jangan bangga kalau kita songong, terus kita bilang, waduh, gue sudah mengikuti firman Tuhan, jadi orang-orang memusuhi aku. Loh, kok bangga sih nih musuhin orang? Karena ayatnya jelas tuh, orang banyak menyukai mereka, dan orang banyak yang menyukai mereka itu, menyukai murid-murid Tuhan, mau bergabung dalam persekutuan, dan di sini dikatakan, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Doa saya, harapan saya, firman yang kita dengar hari ini sama-sama mengubahkan pola pikir kita, memperbesar wawasan kita, memperluas paradigma kita. Pencurahan Roh Kudus enggak bikin kita jago di kandang atau jago di gereja doang. Pencurahan Roh Kudus enggak cuma bikin kita hebat dalam tanda kutip pelayanan di gereja saja, tetapi pencurahan Roh Kudus mengubahkan seluruh hidup kita,
Sehingga waktu kita di Yerusalem, di rumah ibadah, wah pelayanannya keren, ada urapan yang dahsyat, amin, puji Tuhan. Tetapi waktu kita keluar dari gereja, kita keluar dari komunitas kita, ketemu orang lain, orang yang mungkin beda sama kita, orang yang punya pemahaman yang beda sama kita. Bahkan di sini dikatakan ke ujung-ujung bumi, orang yang completely different dengan kita. Waktu mereka melihat kita, mereka tetap merasa, wah ini orang beda nih. Ada kasih, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada damai sejahtera. Wah, gue mau dong jadi teman dia. Gue mau ikut dia. Dan firman Tuhan terjadi, ya dan amin. Orang banyak menyukai mereka. Dan Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka. Dan itu menjadi harapan saya dan doa saya. Kalau kita semua ngerti rahasia ini, dan kita minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Ingat, bukan cuma waktu kita melayani di gereja, bukan cuma waktu kita ada dalam komunitas yang sama yang namanya orang Kristen. Tetapi waktu kita keluar sana, Roh Kudus tetap pimpin hidup kita. Dan orang banyak melihat, wah iya ya, gaya hidupnya beda sama yang lain. Gua mau deh ikut dia. Orang banyak itu Tuhan akan bawa untuk ikut kita. Ingat, tirulah aku karena aku meniru Kristus. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Engkau bukan hanya saja memberdayakan kami atau memberikan kepada kami kuasa untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di dalam ibadah, di dalam gereja. Tetapi kami mau sama-sama berdoa Tuhan, biar Roh Kudus yang Engkau curahkan, yang Engkau berikan, boleh memimpin kami, seluruh kehidupan kami dipimpin Roh Kudus, sehingga kehidupan kami mengalami perubahan, dan orang banyak akan melihat ada sesuatu yang beda dalam hidup kami. Kami punya kasih, kami punya sukacita, kami punya damai sejahtera, kami punya kesabaran, kami punya penguasaan diri, dan segalanya Tuhan. Sehingga apa yang sudah kami baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Orang banyak itu akan menyukai kami. Dan waktu mereka menyukai kami, Engkau akan menambah-nambahkan jumlah orang percaya, orang yang diselamatkan itu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Biar Engkau sendiri akan terus memimpin kehidupan kami. Kami mau submit, kami mau tunduk, kami mau taat tuntunan Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, Engkau kuatkan, teguhkan kami. Kami tahu Tuhan, kami punya panggilan yang spesial. Kami boleh jadi teladan dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan, teguhkan kami. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Engkau berkati Tuhan. Apapun yang mereka sudah lakukan buat Tuhan, gak pernah sia-sia. Seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, Engkau juga memberkati Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang sudah juga memberikan persembahan, Engkau juga berkati mereka Tuhan. Biar persembahan yang sudah dikumpulkan ataupun yang akan dikumpulkan boleh jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingat mungkin ada satu atau dua dari rekan-rekan kami yang hari-hari ini menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah. Kami berdoa Engkau kuatkan, teguhkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang menghadapi masalah keuangan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan segalanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan sesudah dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu lainnya, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Pemerintah selamanya, Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sungguh Kau
sebab Kau Raja mulia ya Tuhan.